Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Siti Jalilah, NIM 2010702052. Di sini saya akan memberitahu apa itu COVID-19 dan apa saja penyebab dari virus COVID-19. Teman-teman semua, kalian tahu nggak sih COVID-19 itu apa? Coronavirus diseases 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet, percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang bisa dilakukan pada keseharian kita. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Sekitar 90% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus termasuk virus corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan membuat Anda memiliki resiko rendah terjangkit berbagai penyakit. Yang kedua, Anda bisa menggunakan masker dan face shield. Penggunaan masker dapat memblokir partikel droplet, cipratan cairan dari saluran pernafasan yang mengandung kuman termasuk virus corona. Saat seseorang bicara, bernapas, batuk, dan pilek, masker juga bisa menutup rapat semua bagian samping dan bawah area wajah untuk memberikan perlindungan mulut serta hidung dari kuman. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa disadari. Sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain. Yang keempat, hindari berjabat tangan. Menghindar kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara terbaik. Tangan bisa menjadi media penyebaran virus corona. Yang kelima, etika ketika bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika Anda bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung Anda agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Para ahli mengungkapkan COVID-19 juga berdampak pada otak dan sistem saraf. Loh, kok bisa ya, teman-teman? Studi para ahli neurologi menemukan dampak virus corona pada otak terbagi menjadi 3 tahapan. Makalah penelitian ini mengulas efek COVID-19 pada sistem saraf dan berbagi tingkat kerusakan otak. Dalam tinjauan ilmiah yang diterbitkan di Journal of Alzheimer's Disease, peneliti menulis COVID-19 memberikan dampak pada saraf seperti anosmia, kehilangan kemampuan penciuman, kejang, stroke, kebingungan, ensefalopati, kelainan struktur atau fungsi otak, dan kelumpuhan total. Virus corona menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme 2AC2 sebagai jalan masuk ke berbagai sel di tubuh.
Mengutip laman farmasi UGM, AC2 adalah enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel-sel di beberapa organ, seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Reseptor AC2 merupakan protein spesifik yang memungkinkan virus corona menginfeksi dan menghancurkan sel-sel manusia, sehingga menyebabkan berbagai kerusakan organ. Dalam jurnal yang ditulis para ahli neurologi dijelaskan AC2 pada sel-sel pernafasan dan sel-sel epitel pembuluh darah kemudian memicu pembentukan sitokin strom, badai sitokin. Efeknya, permeabilitas atau kemampuan zat atau membran meloloskan partikel pembuluh darah meningkat, timbul edema dan peradangan luas yang lantas memicu kaskade hiperkoagulasi. Jika virus masuk langsung ke otak, hal tersebut bisa menimbulkan demyelinasi, yaitu kerusakan atau robek pada selubung mielin pada neuron. Demyelinasi mengakibatkan gangguan aliran syaraf individu sehingga timbul gangguan perasaan, gerakan, kesadaran, atau fungsi lain yang bergantung pada sistem saraf. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.